Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Ninda Azani Yurisman dari TI 4205. Di sini saya akan membahas soal nomor 3 UAS Statistika Industri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan nomor 3. Merupakan soal nomor 3 UAS Statistika Industri. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara seks dan sosial kelas. Tabel tabulasi silang untuk 600 responden ditunjukkan seperti berikut. Gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan sosial kelas saling berhubungan satu sama lainnya pada taraf 5%. Nah, soal ini merupakan bentuk dari uji independensi dengan uji chi-square. Untuk menyelesaikan soalnya, hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan hipotesis 0 atau H0-nya. H0 untuk soal ini adalah variabel jenis kelamin atau seks dan sosial kelas tidak saling berhubungan. Kemudian kita menentukan H1-nya. H1 untuk soal ini adalah variabel jenis kelamin atau seks dan sosial kelas saling berhubungan. Kemudian setelah kita menentukan hipotesis H0 dan H1, baru kita masuk ke dalam uji statistik. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada tabel sebelumnya yang terdapat pada soal, bahwa banyak baris atau R-nya itu ada 2, di mana terdiri dari male dan female. Kemudian banyak kolomnya itu terdiri dari 4, di mana sosial kelasnya itu dibagi menjadi dari kelas A sampai dengan D. Kemudian, setelah itu kita mencari frekuensi harapan atau EIJ. Nah, EIJ ini rumusnya adalah NI dikali NJ dibagi dengan N, di mana NI ini merupakan jumlah baris ke I, dan untuk NJ merupakan jumlah kolom ke J, dan N merupakan total keseluruhan. Nah, pertama kita mencari frekuensi harapan untuk baris ke-1, kolom ke-1. Nah, kebetulan dia memiliki nilai yang sama dengan frekuensi harapan baris kedua, kolom ke-1. Di mana jumlah baris ke-1 dan jumlah baris kedua itu memiliki jumlah yang sama, yaitu 300. Dikali dengan jumlah kolom ke-1, yaitu 65, dibagi dengan total keseluruhannya, yaitu 600. Sehingga didapatkan hasilnya 32,5. Kemudian kita mencari frekuensi harapan untuk baris ke-1, kolom kedua, itu memiliki nilai yang sama dengan frekuensi harapan baris kedua, kolom kedua. Nah, jumlah baris ke-1 dan jumlah baris kedua itu memiliki jumlah yang sama, yaitu 300. Dikali dengan jumlah kolom kedua, yaitu 330. Dibagi dengan total keseluruhannya 600, sehingga didapatkan hasilnya 165. Kemudian, frekuensi harapan baris ke-1, kolom ketiga itu memiliki nilai yang sama dengan frekuensi harapan baris kedua, kolom ketiga. Di mana jumlah baris ke-1 dan jumlah baris kedua itu jumlahnya adalah 300, dikali dengan jumlah kolom ketiga itu adalah 180, dibagi dengan total keseluruhannya 600, didapatkan 90. Lalu untuk frekuensi harapan baris ke-1, kolom keempat, memiliki nilai yang sama dengan frekuensi harapan baris kedua, kolom keempat, yaitu dengan jumlah baris ke-1 dan jumlah baris kedua itu memiliki nilai yang sama 300, dikali dengan jumlah kolom keempat yaitu 25, dibagi dengan total keseluruhannya adalah 600, sehingga didapatkan hasilnya 12,5. Nah, setelah kita menentukan frekuensi harapannya, kita masuk ke uji statistik dengan rumus seperti yang tertera di layar. Nah, di sini OIJ ini dia tuh merupakan nilai pada baris ke I, kolom ke J. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat 8 nilai yang ada di tabel pada soal. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Dan EIJ itu merupakan frekuensi harapan yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 35 dikurangi 32,5 dikuadratkan dibagi dengan 32,5. 35 di sini dia tuh merupakan nilai baris ke-1, kolom ke-1 dikurangi dengan frekuensi harapan baris ke-1, kolom ke-1. Nah, ditambah dengan 150 dikurangi 165 dikuadratkan dibagi dengan 165. Di mana 150 ini dia itu merupakan
nilai dari baris ke-1 kolom kedua dikurangi dengan frekuensi harapan baris ke-1 kolom kedua, dan seterusnya sehingga didapatkan hasilnya 6,334. Kemudian, di soal dia minta pada taraf nyatanya 5%. Oleh karena itu, langkah kita selanjutnya adalah mencari daerah kritis dan kriteria ujinya. Nah, daerah kritis untuk taraf nyatanya adalah 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasannya atau pi-nya dengan rumus R dikurangi 1 dikali dengan C dikurangi 1, di mana tadi kita sudah menentukan jumlah R atau banyaknya baris itu ada 2, dan C merupakan banyaknya kolom yaitu ada 4, yaitu 2 dikurangi 1 dikali dengan 4 dikurangi 1 sehingga didapatkan hasilnya 3. Nah, lalu kita cari di tabel C-square-nya untuk nilai X kuadrat tabel dari X kuadrat 0,05 atau 5%, pi-nya adalah 3. Nah, sesuai di tabel itu didapatkan hasilnya adalah 7,815. Nah, dengan kriteria ujinya adalah tolak H0 jika X kuadrat hitung itu lebih besar dari X kuadrat tabelnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa X kuadrat hitung itu lebih kecil dibandingkan dengan X kuadrat tabel, sehingga keputusan kita adalah menerima H0. Sehingga keputusannya adalah berdasarkan data sampel pada taraf nyata 5%, membuktikan bahwa variabel jenis kelamin atau seks dan sosial kelas tidak saling berhubungan. Sekian untuk pembahasan nomor 3 UAS Statistika Industri. Terima kasih.